dan komponen-komponen atom yang lainnya. Sejenis atom diciptakan oleh Allah yang mungkin molekulnya sangat kecil sekali, detail sekali oleh Allah diciptakan makhluk hidup maupun makhluk yang mati. Makhluk yang hidup di antara adalah manusia, jenis binatang. Makhluk yang mati ibaratnya bumi, batuan, dan lain sebagainya. Ini kalau kita melihat bahwa secara logika kita tidak akan bisa masuk. Bagaimana mungkin secara bertriliun-triliun galaksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertabrakan. Maka timbul nanti hari kiamat antara galaksi satu dengan galaksi yang lain bertabrakan, antara bumi dengan matahari, matahari dengan bulan. Ada yang bilang bahwa kiamat itu nanti dibalik, bumi itu di atas, langit di bawah. Jadi dia bisa membayang bagaimana. Masya Allah, kuasa Allah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Bumi ini adalah di antara planet-planet di antara triliunan planet yang ada di langit dan bumi. Kalau kita lihat dari kejauhan dari astronom, itu bumi itu kayak kecil nyamuk, bahkan tidak kelihatan di antara planet-planet yang lain, di antara peredaran-peredaran yang lain, di antara bintang-bintang yang begitu besar, bahkan besarannya lebih besar daripada bumi. Matahari lebih besar daripada bumi berapa kali lipat. Tetapi kalau kita lihat dari kejauhan dari bumi, kelihatan cuma segini, padahal itu berkali-kali lipat besar. Masya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Menciptakan, yang menciptakan langit dan bumi dan kita semuanya. Sifat-sifat Allah yang paling pertama dalam umul Quran adalah Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Jadi sifat Allah umul di dalam sifat ini disebutkan dalam Al-Quran, umul Quran, induknya Al-Quran ini disebutkan bahwa ayat pertama daripada surat Al-Fatihah adalah Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Apa itu pengasih? Artinya Maha Pemberi. Maha Memberi ini tidak memandang, Allah itu tidak memandang itu siapa. Dia orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang Israel, orang Hindu, orang Buddha, orang Zionis, orang yang jahat sadis sekalipun, Allah kasih hidup, Allah kasih nyawa, Allah kasih otot, Allah kasih darah gratis, Allah kasih oksigen secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang hidup yang ada di bumi ini Allah gratiskan semua. Masya Allah. Allah mau memberi, bagaimana komponen mata mencari bermiliar-miliar lensa, kalau dia ke lensa bisa melihat sesuatu yang kita lihat, itu nikmatnya luar biasa. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membutakan mata kita? Orang yang buta, mungkin dia ingin melihat keindahan dunia, dia tidak menikmati sama sekali kecuali dengan pikiran dan hatinya. Kalau dia ingatnya sama Allah, karunia Allah, orang buta dengan beriman selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang dia dapat, maka Allah Subhanahu membuka pintu mata hatinya untuk bisa melihat dunia. Banyak orang buta yang hafal Quran,
tidak bisa melihat, tidak bisa melihat sama sekali, tapi mereka hafid Quran, mereka tuh hafal Quran. Allah memberikan kelebihan, sementara kita yang bisa melihat baca Quran malas, ngurunin apa, puasa. Jadi pemberian sifat Ar-Rahman-nya Allah Subhanahu wa taala kita harus patut contoh bahwa yang menciptakan langit dan bumi saja maha memberi, maha memberi, maha pengasih, memberi, pengasih dan tak pilih kasih. Kasih kepada siapa? Kepada siapa saja makhluk yang ada di bumi dan langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan sifat yang kedua yaitu Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim adalah penyayang. Penyayang ini tidak bisa didapatkan kecuali hanya orang yang beriman nanti di akhirat. Kalau Ar-Rahmani ini Allah kasih di dunia semua makhluknya, tetapi kalau Ar-Rahim ini yang maha penyayang ini nanti diberikan kepada orang-orang yang beriman pada kiamat. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmani yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada hambanya, hamba yang beriman, khusus kepada hamba yang beriman, bukan orang-orang yang durhaka kepada Tuhan, bukan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan. Ini khusus. Ar-Rahim ini khusus bagi orang-orang yang beriman, pengasih, maha pengasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa dengan sayangnya, yaitu berupa surganya Allah kelak. Kita hidup di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun bersama dengan suka dan dukanya, tetapi Allah nanti kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, maka Allah ganti dengan kenikmatan yang tiada terbatas. Kita hidup di dunia 63 tahun atau 70 tahun bersama dengan suka dukanya, tetapi kita masih taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika kita meninggalkan dunia ini kemudian masuk ke dalam kuburan, Allah ini akan memberikan nikmatul jannah, raudhatul minal jannah. Jadi taman-taman surga. Jadi pada orang yang mendapatkan nikmat di dalam kubur, ada yang mendapatkan azab, siksa di dalam kubur sampai hari kiamat. Mau benar. Kalau dunia ini umurnya misalkan 5.000 tahun, sekarang 2025, atau katakanlah kurang meninggal tahun 2100, 2900 tahun kita dalam keadaan di dalam kubur, dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan azab. Kalau dalam keadaan nikmat itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena kita di dunia, mereka di dunia melaksanakan perintah-perintah. Bagaimana dengan Fir'aun? Bagaimana dengan Haman? Bagaimana dengan orang-orang yang berhak kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang tergabung? Bahkan di dalam Quran menyebutnya tabat siada abi lahab wa tab, telah kalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini paman Rasul yang memusuhi Nabi, benar-benar memusuhi Nabi, padahal ponakan, gara-gara mengaku Nabi akhirnya dimusuhi sampai meninggal dunia. Dia mungkin sekarang itu 1400 tahun sebelum Hijriah. Jadi mereka Abu Lahab dan istrinya itu tersiksa selama 1444 tahun. Masya Allah. Gak tahu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tersiksa nggak nanti di akhirat begitu terus. Selama-lamanya.
tanpa batas selama. Fir'aun begitu, Fir'aun yang durhaka kepada Allah dan Rasul. Fir'aun ini memerintah memerintah apa namanya sih, kerajaannya selama 400 tahun. Tidak pernah sakit, bayangin. Meriang pun tidak. Pusing jalan tidak. Masya Allah. Makanya dia mengaku Tuhan. Karena tidak pernah sakit selama 400 tahun. Iya, Masya Allah. Tetapi dengan kesombongannya, Allah tenggelamkan di dalam lautan. Tanpa bisa apa-apa. Itu kalau di sekarang itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Berarti sekarang sudah 8.000 tahun dia tersiksa di dalam kubur sampai hari kiamat. Kalau kita salah langkah sekarang, misalkan 10 tahun atau 20 tahun kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, kita adalah mempunyai pilihan yang sangat fatal. Kalau kita tidak memenuhi perintah-perintah Allah, tidak mentaati perintah-perintah Allah, maka pilihan kita adalah salah besar, salah total, salah dan sangat salah, yang pada akhirnya kita akan menyiksa diri kita sendiri nanti di hari kuburan, apa namanya sih, waktu dikuburkan sampai hari kiamat. Ini hidup di dunia cuma 70 tahun, tapi ganjaran siksanya selama-lamanya tanpa ada batasan waktu. 1.000.000.000 tahun, 2 miliar tahun, selama-lamanya. Ini yang terjadi pada diri Firaun, pada diri Abu Lahab, pamannya Nabi. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kalau kita salah langkah, kita harus ingat kematian kita dalam keadaan beriman atau dalam keadaan tidak beriman. Ini yang jadi pertanyaan kita nanti, apa namanya sih, sekarang ini kita harus benar-benar hati-hati. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menekankan di dalam Quran, menyatakan ya ayyuhalladzina, saking sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api yang bahan bakarnya batu dan manusia. Jin. Bahan bakarnya manusia, jin yang durhaka kepada Allah. Ada yang disiksa lidahnya, kunting terus menjulur, karena dia menyakiti orang lain. Wah, suka riba, suka apa namanya, ada yang apa namanya siksa tangannya, apa namanya kunting tangannya, suka memukulin orang. Ada yang diputus dari sini, dari otak sampai ke bawah. Masya Allah. Ini benar-benar terjadi sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat innallaha syadidul azab, bahwa Allah itu azabnya sangat pedih, sangat pedih sekali. Sebab apa, manusia sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi, melalui ulama. Kalau ulama itu setelah Nabi wafat itu namanya tabiin, kemudian ulama. Jadi para sahabat kemudian mengajarkan kepada sahabat mengajarkan kepada anak-anaknya mengajarkan kepada terus turunannya terus sampai kepada kita. Jadi jangan sampai kita salah jalan. Kalau salah jalan kita celakanya ini, celakanya itu sudah masuk kuburan, udah Masya Allah, kita menikmati 73 tahun di dunia,
permasalahan, kesiksaan, berbagai macam ujian, berbagai macam jeritan hati, pikiran, perang pikiran, dan lain sebagainya. Karena sebagian menikmati dunia, sebagian menyiksa diri kita. Hidup di dunia tidak akan pernah senang selamanya, juga tidak pernah meranak selamanya. Ada kalanya orang itu senang, ada kalanya orang susah, ada kalanya orang miskin, ada kalanya orang kaya, ada kalanya orang memangku jabatan kemudian turun serendah-rendahnya. Dan kita sebagai rakyat biasa, itulah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga adalah ajarannya. Yang harus kita jaga adalah hati nurani kita, perasaan kita, pikiran kita, juga lidah kita, seluruh anggota badan kita, kita jaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Karena ini akan menjadi modal utama ketika kita meninggal dunia. Kalau kita beramal soleh, sholatnya rajin, kemudian sodakohnya rajin, menafkahi istri dengan rasa ridho, kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, pergaulah istrimu dengan yang sangat lembut dan sangat baik. Jadi ini sangat penting sekali. Kita harus hati-hati dengan perasaan pasangan kita. Kalaupun sedang kita marah atau istri kita marah, kita diam saja dulu. Ya, suka jangan bagi perempuan juga begitu. Perempuan baru mungkinnya capek. Kalau kita marah kita diam. Jangan sampai kita berucap sesuatu yang menyakitkan. Begitulah, karena itu akan membawa kita amalan-amalan kita, amalia kita nanti di akhirat kuburan itu yang begitu. Kalau anak istri kita menjadi yang soleh tadi, karena kita wajib untuk mendidik mereka. Kalau seandainya mereka tidak tinggalkan dalam keadaan durhaka, mereka durhaka dari itu, kemudian anak-anaknya durhaka kepada Allah, ini adalah pecutan nanti kita di dalam kubur. Tuh lihat anak-anakmu, lihat istrimu yang kamu tanggung jawab. Waduh, repot banget, masya Allah. Makanya kita harus berhati-hati dalam mendidik anak istri kita. Karena modal bukan hanya di dunia saja, tetapi modal karena kumpulan ini yang menemani kita adalah amalnya. Kalau misalnya amalnya buruk, ya begitu bau bangke yang menemani kita itu. Kalau bau bangke, kemudian wah masya Allah, azab kubur bisa pedih. Ada yang mau ulun disuapnya, kuburannya mengebul, ada banyak. Ada yang tiba-tiba ada api, ada yang tiba-tiba saya punya saya itu pernah cerita, dulu itu ada seorang preman, orang Palembang atau apa, lupa rumah waktu kecil. Saya itu cerita guru saya, dia punya teman gua preman, dikejar sama polisi ketika ketahuan aksinya, diintai sama polisi, kemudian aksinya ketahuan, tembak polisi itu preman satu, itu dia mati, semuanya lari sana, masuk TV, kemudian keluarganya nggak punya uang, akhirnya dikubur di mana saja sama polisi. Ini sahabatnya pengennya dia dikubur sebelah karena sahabat sejati, pengen dikubur di sebelah rumahnya.
akhir kali itu kuburan malam-malam, begitu digali, apa yang terjadi, apa namanya sih, si mayat ini sudah duduk begini duduknya, mayat ini sudah duduk, kemudian apa namanya sih, otaknya udah hancur, otaknya sudah hancur, ini apa namanya, matanya udah keluar, urat ususnya udah keluar semua, padahal cuma ditembak. Masya Allah, ini sisa kubur, matanya keluar, dia keluar, lidahnya menjelat. Masya Allah, ngeri. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacanya kamu dibaca ini umum. Jadi yang dimaksud adalah min ketemu ba, min ketemu ba, berdengung. Al kan fa ar sehukum ta, min ketemu ba, mimati ketemu ba, akafartum, jadi tekan, ditekan, tekannya tiga, akafartum bang, dan i m ama n ini hukum, ya kalau begini kum, kalau kalau kata kam, kalau begini kim, fabashir nah kita minat mubah, fabashir bi'adzabin alim wa zawwajnahum bi bihurin ain nawwa ro yunawi sa la yusa ilu bayyana yubayyin ma ba yunabi illa asatirul awwalin. Kaan, nah ini kalau kayak begini alifnya alif ya, alif, tapi kalau begini disambung jadinya, tapi kalau kan disambung nggak ada sambungannya, maka alif. Kaan unna ya baik dummak alai, kalau iya itu baru mati jadi alaihim bil, nah mi wal ud wa wa u wa khairur raziqin wa yutoh irohum talq
Inna ka laminal mur ya mur salin wa kafir anna sayyi atina wa tawaffana ma'al abrar. Sini, sini. Haji. Ayo ngaji. Ngaji. Udah bisa ngomong? Eh? Mam. Mam. Jelasnya mam. 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 Coba ngomong. Mam. Mam. Yang belum bisa itu nanti harus ngomong emas. Mam. Muter ya. Hey. Sehat ya. Sehat. Berat 2 tahun berapa? 1 tahun, Pak. 1 tahun. Ya, Oh, iya. kemarin baru ulang tahun 1 tahun. Tanggal 8 April. Iya. Baca siapa? Kemarin 35. Berat 35 buset. Dari kemarin emang Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya, Pak. Papa. Iya sini. Hai,